Pemerintah mengaku siap merawat korban Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Lalu sejauh mana teknisnya sejauh ini? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan telah bergabung bersama kami Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung pula bersama kami pengamat geopolitik Timur Tengah Smith Al-Hadar. Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini. Saya pastikan lagi Pak Dirjen, suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar dengan jelas, Mas. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Asumsinya Pak Dirjen begini, kalau sudah muncul ada wacana, berarti kan sudah mulai ada teknis kasar lah yang telah dipikirkan oleh pemerintah untuk rencana mengobati warga Gaza ke Indonesia, dibawa ke Indonesia, dan ada keyakinan mereka bisa dipulangkan. Sejauh ini teknisnya gimana Pak? Mas, kalau boleh saya ingin mengawali dengan menekankan kembali bahwa saat ini yang terjadi di Gaza adalah bencana kemanusiaan yang terjadi akibat terus berlanjutnya aksi genosida, di mana Israel terus melakukan blokade terhadap Gaza sehingga situasi di sana semakin buruk. Oleh karenanya, Dirjen WHO kemarin telah membuat pernyataan secara tegas yang menegaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 14.800 pasien di Gaza yang memerlukan perawatan medis spesialis darurat. 14.800 pasien. Oleh karenanya, Dirjen WHO juga menghimbau kepada negara-negara untuk dapat menerima pasien tersebut. Tentu saja Indonesia juga ingin menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam upaya untuk mengurangi beban bencana kemanusiaan ini. Dalam kaitan ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten bahwa kita menolak segala upaya untuk mengusir atau memindahkan secara paksa penduduk Gaza. Karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Pada saat yang sama, saat ini kita dihadapkan pada situasi darurat kemanusiaan yang sangat menyedihkan, di mana banyak warga Gaza, terutama anak-anak yang terluka dan sama sekali tidak memiliki akses untuk memperoleh perawatan kesehatan. Hubungan dengan hal ini, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa Indonesia dengan pertimbangan kemanusiaan siap menampung warga Gaza yang memang memerlukan evakuasi medis darurat apabila terdapat permintaan dari negara kawasan dan otoritas Palestina. Kita tentunya saat ini sedang mempersiapkan alternatif lokasi. Rencana itu salah satunya termasuk Pulau Galang. Tentu saja kita akan melihat teknis pelaksanaan rencana tersebut, termasuk koordinasi dan dukungan dari negara-negara kawasan serta otoritas Palestina. Sehingga sejauh ini karena wacananya sudah keluar Pak, kalau dihitung pakai persentase seberapa matang sebetulnya wacana ini? Karena ada pandangan begini, saya kutip dari Harian Kompas terbitan hari ini, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah dari UGM, Siti Mutia Setiawati menilai bahwa wacana semacam ini sebetulnya tidak bisa mendadak, tidak bisa terburu-buru. Jadi seberapa matang rencana untuk membawa warga Gaza ke Indonesia untuk berobat dan memastikan mereka bisa pulang tuh apakah sudah matang? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pernyataan yang kita sampaikan adalah pernyataan tentang kesiapan Indonesia dan komitmen pemerintah Indonesia untuk ikut serta bersama masyarakat internasional dalam mengatasi bencana kemanusiaan. Tadi dikatakan bahwa Pak Menteri Luar Negeri kemarin secara khusus mengatakan kita tentunya harus melihat berbagai aspek teknis pelaksanaan rencana tersebut karena merupakan hal ini yang paling fundamental. Untuk itu saat ini pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama otoritas Palestina. Tidak hanya itu, kita juga perlu terus memperkuat langkah-langkah diplomasi guna menghentikan terus berlanjutnya kekerasan dan blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan untuk Gaza, karena hal ini merupakan akar persoalan. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berkomunikasi dengan semua negara yang memiliki komitmen yang sama untuk menjajaki semua bentuk bantuan kemanusiaan yang dapat kita berikan, termasuk kemungkinan melakukan evakuasi medis.
untuk 1.000 warga Gaza. Pak Smith begini, karena kan dari pemerintah sebetulnya sudah bilang bahwa ini beda dengan wacana waktu itu mau melakukan evakuasi terhadap warga Gaza dan disebut niatnya bukan untuk relokasi, bukan membuat area Gaza, area Palestina dikosongkan sehingga memuluskan niat Israel dan juga Amerika Serikat untuk mengubah kawasan Palestina itu. Menangkap penjelasan dari pemerintah sejauh ini, kalau Anda melihatnya ada yang beda tidak dengan wacana evakuasi dengan wacana membawa masyarakat Gaza ini berobat ke Indonesia? Saya melihat ada perbedaannya. Tapi pertama-tama saya ucapkan simpati saya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang berniat meringankan penderitaan rakyat Palestina. Tapi begini, kita mesti memahami persoalan konflik Israel-Palestina, terutama perang Gaza ini, secara komprehensif. Apabila kita menyetujui mendatangkan 2.000 warga Palestina yang terluka untuk diobatin, apakah itu akan membantu Palestina atau sebaliknya? Kalau menurut Anda? Menurut saya justru kalau kita melakukan itu kita komplisit, kita terlibat di dalam memuluskan agenda Israel dan Amerika Serikat, yaitu kan kemarin dan tadi juga dikutip itu kan Netanyahu sudah bilang bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan darat secara menyeluruh di Palestina untuk menduduki Gaza City, kota Gaza. Dan ini semua pemerintahan di dunia menentang itu, karena korbannya akan sangat besar. Nah, tujuannya apa? Netanyahu sudah bilang bahwa tujuannya menduduki Gaza secara permanen. Meskipun katanya entitas Palestina yang non Fatah maupun non Hamas yang akan mengurusi warga Palestina itu secara sosial maupun ekonomi. Tapi kan niatnya baik, Pak. Karena kan dari kemarin kan niatnya adalah untuk memastikan bahwa kesehatan warga Gaza di tengah kondisi yang serba panas sekarang, fasilitas kesehatan di sana sudah tidak memadai lagi untuk pengobatan para korban. Makanya kemudian Indonesia membuka diri untuk melakukan itu. Iya. Maaf ya, saya ingin melihat ini dari sisi politis. Sebenarnya dulu yang Anda bilang berlainan dengan sekarang, waktu itu sebelum Prabowo melakukan lawatan ke negara-negara Arab di Timur Tengah dengan maksud salah satunya yang beliau katakan dalam konferensi pers di Halim Perdana Kusuma bahwa dia ke Timur Tengah ini untuk meminta izin dari negara-negara di kawasan, meminta izin Indonesia ingin membawa 1.000 orang Palestina pada waktu itu untuk ke Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika Prabowo menyatakan itu, beberapa hari sebelumnya Trump sudah mengeluarkan kebijakan tarif yang menetapkan Indonesia kena tarif itu 32%. Ini betul-betul akan memukul hubungan dagang kita dengan Indonesia karena kita surplus dalam perdagangan dengan Amerika Serikat 35 miliar dolar. Oke, sorry. Sehingga poinnya adalah ini kecenderungannya kemana kalau begitu Anda membacanya? Sehingga saya melihat bahwa niat Prabowo untuk mendatangkan warga Palestina ke Indonesia adalah semacam meningkatkan political leverage, pengungkit politik untuk membujuk Trump menyelesaikan sisa permasalahan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Okay. Karena
itu yang berita beberapa waktu lalu tentang sudah tercapai kesepakatan yang Indonesia dikenai 19% kesepakatan. Itu ternyata detailnya belum banyak yang kita ketahui. Dan ternyata banyak yang poin-poin perjanjian itu yang sangat merugikan. Benarkah kemudian arahnya terkait dengan hal itu, Pak Dirjen? Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selalu berlandaskan politik bebas aktif, di mana kita selalu melihat pada prinsip dan kepentingan nasional. Begitu juga halnya dalam kaitan ini, kita tidak, yang pasti semua sikap dan upaya kita tidak ditentukan oleh negara lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sepenuhnya sepakat bahwa kita perlu memahami konflik ini secara komprehensif dan pemerintah selalu melihat langkah dan kebijakannya dari perspektif tersebut. Kita mengetahui bahwa berbagai negara di kawasan telah melakukan langkah untuk merawat penduduk Gaza. Bahkan beberapa waktu yang lalu Indonesia bersama Uni Emirat Arab telah mengirimkan tenaga medisnya ke floating hospital dan termasuk juga ke Rafah. Dan dengan demikian langkah ini bukan merupakan langkah yang baru. Bahkan tadi saya katakan Dirjen WHO telah meminta bantuan kepada berbagai negara untuk ikut serta melakukan perawatan terhadap 14.800 pasien yang ada di Gaza. Kita sepenuhnya sepakat dalam merumuskan kebijakan ini bahwa semua langkah kita harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum internasional. Hukum humaniter mengatakan memang kita melarang untuk adanya Pak Dirjen? Kita akan coba perbaiki komunikasi dengan Dirjen dan kita akan lanjutkan lagi diskusi termasuk soal peluang bisa dipulangkannya warga Gaza kalau kemudian mereka bisa dibawa ke Indonesia. Apakah kemungkinan itu masih ada atau justru kemungkinannya kecil? Kita diskusikan nanti ya Pak ya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali. Tadi sempat terpotong karena ada gangguan komunikasi. Saya coba pastikan lagi dengan Pak Dirjen Abdul Qadir Jalani. Pak Dirjen, suara saya terdengar jelas saat ini, Pak? Sangat terjelas, bagus. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian ada optimisme dari pemerintah saat warga Gaza dibawa ke Indonesia untuk berobat, bisa kemudian dipulangkan kembali ke Palestina. Nah, sejauh ini tantangan apa yang dihadapi saat komunikasi dilakukan antara Indonesia dengan beberapa negara, entah itu Palestina atau negara-negara kawasan, untuk bisa memastikan warga Gaza yang nantinya rencananya bakal berobat ke Indonesia bisa pulang lagi ke tanah airnya? Seperti saya katakan tadi, bahwa pada tahap ini Indonesia baru menyampaikan kesediaan dan komitmennya. Tentu hal ini harus didukung dan disetujui oleh semua negara kawasan dan dari otoritas Palestina dan semuanya dan semua pihak yang terkait. Ini kita sedang melakukan komunikasi. Pemerintah tentunya saat ini juga terus mempelajari rencana tersebut secara lebih dalam dan sehingga tantangan teknis operasional rencana tersebut dapat berjalan secara baik. Yang perlu digarisbawahi, Indonesia tidak akan bergerak sendiri tanpa dukungan dari Palestina maupun negara-negara di kawasan. Jadi kita saat ini, kita perlu mengkaji lebih dalam semua modalitasnya dan memang faktor tentang mengenai kepulangan itu pemerintah sudah mengatakan sejak awal bahwa kita akan membawa mereka kemari untuk sementara waktu dan nanti kemudian tentunya apabila keadaan di Gaza telah memungkinkan untuk mereka akan kembali. Saya mengerti ini dalam pelaksanaannya tantangannya bagaimana memastikan hal ini dapat terlaksana secara baik. Itulah yang sedang kita pelajari untuk menjamin semua perencanaan dapat berjalan secara efektif. Ada yang mengusulkan begini Pak, karena kan akomodasi transportasi pasti akan jadi tantangan juga seandainya niat itu mau dijalankan begitu. Ada yang menyarankan bahwa mending tenaga kesehatan dibawa yang berdekatan langsung dengan kawasan Palestina atau kawasan Gaza, entah itu area perbatasan, sehingga untuk mengobati warga-warga Gaza itu pun juga nggak perlu akomodasi yang berat juga bagi mereka yang jadi korban untuk berobat ke sana. Skema itu terpikirkan juga tidak untuk Indonesia mengirimkan tenaga kesehatan ke sana?
seperti saya katakan sebelumnya tadi itu bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun lalu, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan, kita bekerja sama dengan Emirat Arab untuk mengirimkan tenaga medis untuk beroperasi di floating hospital di Al Aris, serta juga kita mengirim tenaga medis kita ke Rafah. Kita sudah bekerja sama dan hal itu sudah dilakukan. Untuk di masa mendatang tentu saja kita membuka segala kemungkinan karena fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana mengatasi dan mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Oke, sehingga Pak Smith, ini kan jadi PR-nya adalah memastikan bahwa kalau jadi nih, kalau jadi kemungkinan ini memulangkan warga Palestinanya sekarang yang jadi PR, karena udah ada niat buat Israel mencaplok kawasan Palestina itu, bakal sulit nggak sih nanti? Atau apa yang bakal jadi PR besar yang bakal dihadapi nanti seandainya wacana ini jadi dijalankan? Iya, sangat sulit. Nah, saya minta maaf sebelumnya, saya mau nyatakan begini. Sebenarnya untuk dibawa ke Indonesia itu pengungsi itu kan harus melalui Israel, tidak mungkin melalui tempat lain, harus melalui Ben Gurion International Airport Nah, untuk itu Indonesia harus berhubungan dengan Israel. Tanpa itu kan Gaza ini sudah terkepung dari seluruh ini. Semut pun nggak bisa keluar dari Gaza tanpa persetujuan Israel. Nah, kalau Indonesia kemudian diizinkan untuk membuka pintu bagi warga Palestina, Indonesia harus berhubungan dengan Israel, persetujuannya itu. Dan kemungkinannya kalau sudah seperti itu bakal kecil. Dan itu efek politiknya itu cukup besar karena mengindikasikan bahwa Indonesia ada kerjasama dengan Israel dalam hal ini. Nah, menurut Konvensi Jenewa nomor 4 itu negara pendudukan harus melindungi, memberi makan, memberi obat-obatan terhadap warga yang diduduki, yang wilayahnya diduduki. Jadi sekarang ini mengobati orang Palestina, memberi makan orang Palestina, melindungi keselamatannya itu kewajiban Israel sekarang ini. Kewajiban Israel. Bukan diserahkan kepada dunia. Itu Israel salah satu negara yang menandatangani Konvensi Jenewa itu. Sehingga tugas paling pokok itu adalah dunia internasional menekan Israel untuk memenuhi kewajibannya dia itu. Melindungi orang-orang Palestina gitu. Nah, dari ucapan Pak Dirjen tadi, saya menangkapnya begini, ini baru wacana. Dan mungkin wacana ini bertujuan melakukan konsolidasi di dalam negeri. Karena Palestina ini adalah isu yang paling banyak diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Dan pemerintahan kita itu menghadapi banyak masalah, termasuk masalah ekonomi, utang luar negeri yang banyak, PHK di mana-mana, ini segala. Oke. Sehingga sehingga kalau Anda membaca ini yang memang kompleks urusannya, hal terbaik atau alternatif apa kalau memang semangatnya adalah semangat kemanusiaan? Kebijakan alternatif apa yang rasanya lebih bijak begitu untuk memastikan bahwa warga Gazanya tidak sampai keluar dan ujung-ujungnya malah Israel bisa mencaplok kawasan Palestina itu tadi? Iya, jadi Mesir itu kan punggung militernya atau tulang punggungnya militer Arab. Dia negara Arab terbesar dengan kekuatan militer paling besar. Dan dia sudah berdamai dengan Israel. Nah, di kota Aris yang tadi disebut oleh Pak Jailani tadi, kota Aris itu cuman berjarak 50 km dari perbatasan Rafah di Gaza Selatan itu. Di situ juga ada rumah sakit. Kalau Indonesia memang mau benar-benar membantu orang Palestina,
buka rumah sakit darurat di Al-Arish itu, di kota yang tidak jauh dari itu. Dan itu bisa dibicarakan dengan Mesir, karena kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel, maka Israel nggak mau Indonesia mendapat keuntungan dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita bisa berkoordinasi dengan Mesir yang sudah berdamai dengan Israel, kemudian melalui Mesir ini yang direspek oleh Israel, bersedia mengeluarkan orang Gaza yang terluka, dibawa ke Al-Arish, ke rumah sakit darurat Indonesia yang ada di sana. Begitu mereka sembuh, mereka dikembalikan ke Israel, hasil dari perjanjian Mesir dengan Israel. Sehingga terakhir singkat saja Pak Dirjen, dengan kompleksnya urusan ini, kira-kira kalau hitung-hitungan kasar ya bakal makan waktu berapa lama untuk komunikasi, negosiasi, membangun komunikasi lebih lanjut untuk rencana ini bisa jalan? Saya tidak bisa untuk berspekulasi tentang berapa lama kita akan mampu mengeksekusi rencana ini. Tapi yang pasti, seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, adalah Indonesia memiliki komitmen dan kita siap untuk melakukan itu. Dan oleh karenanya pemerintah saat ini perlu mempelajari rencana tersebut secara mendalam, terutama aspek teknisnya. Dan tentu saja pemerintah tidak hanya melihat ini dari aspek teknis belaka, melainkan juga kita melihat dari aspek policy dan politics. Kita akan melihat pelaksanaan rencana tersebut secara komprehensif dan holistik. Tadi Pak Smith Al-Hadar mengindikasikan ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Tentu saja semua isu tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Mengenai ide untuk ikut serta mengirimkan tenaga medis ke Al-Arish, itu adalah suatu langkah yang tadi saya katakan itu sudah kita lakukan, dan kita sudah bahkan tidak hanya Al-Arish, kita juga sudah pernah mengirimkan ke tenaga medis kita untuk di Rafah. Terima kasih. Karena sekali lagi kalau udah urusan seperti ini, saya kutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pak Dirjen, Pak Smith, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam.